guys. Aku jangan udah nggak apa-apa kata aku juga. Jadi ceritanya dia ini maksa buat bikin konten vlog tapi nggak tahu temanya Kok maksa sih? Iya, siapa yang maksa? Ini kan udah kesepakatan dari minggu-minggu kemarin. Gak usah dipercaya dia ya guys. Orang ini tuh udah direncanain dari 2 minggu kemarin, kita tuh mau bikin konten cuma gak jadi-jadi. Entah kenapa gak jadi, dia tuh terlalu sibuk emang. Sibuk. Jadi emang udah direncanain tapi belum dibikin kontennya, belum dibikin skripnya, jadi kan bingung. Terus giliran ditanya mau temanya apa, masih tetap aja bingung kan, jadi dia bingung ya kan. Orang dari kemarin juga ya sebenarnya sih nggak usah dikonsep juga, kalau ini ya mengalir aja gitu. Mau misalkan lagi ngevlog apa, lagi makan kan bisa. Terus sekarang jadinya gimana? Gini doang kan? Yaudah kita sekarang mau ceritain aja. Kita mau menceritakan kedekatan kita nih. Kita tuh sebenarnya saudara, nggak kayak temen tapi emang saudara gitu, saudara jauh. Cuman kita sekarang mulai deket lagi setelah sekian tahun menghilang. Setelah gunung parang memisahkan antara Pulau Akarga. Jadi kita itu awal kenalnya kapan ya? Nggak dari kecil juga sih sebenarnya. Sejak di alam rahim sebenarnya. Enggak, soalnya SD-nya kita tuh emang beda gitu. SD-nya beda. Terus pas ketemu itu MTS ya, pas zaman MTS. Nah itu juga aku belum tahu bahwa dia tuh ternyata kita juga masih ada saudara gitu, nggak tahu. Tahu-tahu itu sama apa ya dah ya? Nggak tahu kan, apa tidak di situ. Suka dan main. sebenarnya sih kita satu sekolah cuman belum pernah satu kelas. Terus kita satu organisasi cuman nggak terlalu deket. Deket itu pas kelas 3 kalau nggak salah. Iya, Pas kelas 3 MTS. 3 MTS mulai dekat tuh, dia sering main ke rumah, sering nginep juga, makan bareng gitu. Terus pas keluar sekolah kita bareng lagi. Kita satu sekolah di Manpurwakarta. Cuman masih beda kelas juga, dia kelas IPA, aku IPS. Terus nggak ini juga sih, nggak deket juga soalnya pertama beda kelas. Cuman kita sering Beda jurusan. ketemu ini sih seangkot gitu. Iya. Cuma selebihnya enggak. Kalau kebetulan itu juga seangkot, tapi kebanyakannya enggak. Ya pokoknya kita ketemu kalau nggak di angkot, ketemu selintas di sekolah juga, kalau di kantin gitu. Paling cuma say hi doang sih. Setelah lulus sekolah aliyah, kita mungkin terpisah ya. Satu di Itu udah lost contact pokoknya dari zaman kuliah itu aliyah. Aliyah, apalagi kuliah udah nggak pernah ya sama kita. Bahkan sempat nggak punya kontaknya juga karena nggak ada kontak, jadi nggak pernah kontakan gitu. Lumayan tuh berapa 4 tahun sama tahun. Terus pas keluar aku kerja, dia kerja juga, lost contact juga sih awalnya. Terus pas pertengahan udah mulai tuh kontekan. Itu awalnya di mana? Awalnya Udah lupa deh, aku lupa. begitu saja sih mengalir, ya mungkin memang ditakdirkan untuk ketemu lagi. Pokoknya sekarang tuh udah setahun 2 tahun ya, Udah hampir lebih setahun. hampir 2 tahun lah kita udah mulai dekat lagi. Apa lagi ya? Pengalaman kerja mungkin. Kalau aku nih, pengalaman kerja aku dulu aku itu pertama pas lulus kuliah, aku ngelamar kerja yang S1, cuman nggak dapet gitu kan. Terus aku tuh orangnya ya kalau misalkan nggak mau nunggu gitu, nggak mau nunggu yang S1 gitu, nggak dapet ya udah pakai aja yang SMA gitu, ijazah SMA. Terus dapet tuh di perusahaan garmen sih. Itu aku sebelumnya belum pernah kerja sama sekali. Terus pertama kerja di situ di pabrik garment itu pegang mesin cuma 10 hari, itu aku nggak kuat pokoknya. Soalnya kerjanya tuh berdiri terus sampai kaki bengkak gitu kan, bentol-bentol itu udah aku
aku resign di situ udah 10 hari. Udah 10 hari terus aku ada info dari temen juga kerjanya di CV Korea gitu, bagian admin pajak. Terus aku ngelamar ke situ, langsung keterima. Di situ aku cuman 2 hari 2 hari kerja karena emang ya pokoknya mah tidak enak lah. Aku pertama kerja aja udah diperlakukan yang kurang lah, pokoknya mah nggak ada trainingnya, terus kontraknya nggak jelas, pokoknya SOP-nya nggak jelas. Jadi aku di situ resign. Cuman nggak bilang resign juga, langsung keluar aja. Jangan ditiru. Ya nggak apa-apa, soalnya itu udah nggak bener sih, udah pokoknya Iya itu. ya, selagi itu memang keputusan yang terbaik dan memang ada alasan yang sangat mendasar yang tidak mungkin. Udah tuh, udah 2 tempat Itu kerja. tahun berapa tuh? Kira-kira Tahun kemarin. tahun 2000. Aku kan lulus 2018, awal kerja itu awal 2019 bulan Februari kalau nggak salah. Bulan Februari aku kerja di perusahaan garment, terus bulan Maretnya itu di CV Korea itu bulan Maret, terus bulan Aprilnya enggak. Sebelum aku kerja di CAP itu aku ngelamar jadi sales di Rabani. Itu cuman aku training aja 2 hari. Kalau Miss itu juga kenapa berhentinya, karena aku dapat panggilan kan dari dosen aku, katanya ada lowongan di kantor akuntan. Tahunnya aku belum kerja, jadi aku ditawarin besoknya interview. Jadi pas interview itu ya otomatis aku harus keluar dari training yang di Rabani itu. Jadinya besoknya ikutan tes, terus langsung keterima, udah mulai kerja di situ. Nggak ada kontraknya juga sih, soalnya ya selagi nyaman kerja di situ ya udah kerja aja gitu. Tapi kalau tidak ada kontrak itu bagaimana bisa gitu, kok bisa tanda tangannya bagaimana? Kan setiap pekerjaan itu ada tanda tangan kontrak atau tanda tangan perjanjian kerjanya gitu. Itu bagaimana ceritanya kalau tidak ada tanda tangan kontrak? Aku juga lupa sih, itu kan udah setahun lebih, hampir 2 tahun yang lalu. Kalau nggak salah mah aku nanda tangan juga sih, cuman bukan untuk kontrak itu, jadi cuman tanda tangan bahwa aku tuh bersedia kerja di sini. Kalau nggak salah udah tetap juga ya? Iya, di situ udah ya pokoknya mah kalau nggak ada kontrak berarti ya seterusnya sih, selagi aku pengen kerja di situ ya udah kerja di situ. Itu Kemudian yang membuat kamu resign, alasan yang mendasarnya itu apa? sebenarnya memutuskan untuk berhenti. kan aku tuh kan kerja di kantor akuntan udah setahun lebih, hampir satu tahun setengah. Mulai dari 2018 ya? Awal aku kerja April 2019, aku resign bulan Juni 2020, udah setahun lebih, setahun setengah. Alasan untuk berhenti sebenarnya tidak ada niat untuk berhenti, sebenarnya tidak ada niat untuk resign. Awalnya itu benar-benar dadakan banget, soalnya kemarin itu aku sempat sakit 1 minggu, dan itu sakitnya itu bukan kayak sakit panas demam kayak gitu, enggak. Jadi sakitnya itu karena ada pembengkakan di bahu di sini, karena kecapean, karena ya mungkin karena sering pulang malam juga, kerjanya dari pagi sampai malam terus gitu, jadi lembur terus gitu. Jadi mungkin karena kebanyakan main laptop juga, posisi duduk terus kurang minum juga, ya jadinya gitu pegel di sini. Kata dokter sih ada pembengkakan gitu, darahnya tuh. Dan itu obatnya nggak ada lagi selain istirahat. Jadi harus benar-benar bed rest selama beberapa hari atau minggu. Dan di situ kan aku kan kerja di Jakarta gitu, posisi aku di Purwakarta lagi sakit. Ya syarat tulisannya itu aku harus ke Jakarta, dan aku nggak bisa karena posisi sakit, aku nggak bisa ke Jakarta. Kenapa harus ke Jakarta? Apa karena kantor pusat di Jakarta? Emang di Jakarta kantornya. Awalnya sih cabang ya? Bukan cabang, jadi awalnya emang di Purwakarta, cuman ada beberapa klien yang dia tidak mau menggunakan alamat Purwakarta karena
ibarat Purwakarta tuh masih kampung banget mungkin ya gitu. Jadi ya soalnya kan kliennya banyak di Jakarta juga, di Jakarta, Tangerang, Banten gitu sampai luar kota juga. Jadi ya udah mereka pengennya di Jakarta, ya kita pindah ke Jakarta. Gitu. Pokoknya ya alasannya bukan karena aku nggak suka sama kerjanya, tapi mungkin karena jam kerjanya yang overtime banget, yang itulah pokoknya udah mengganggu kesehatan. Jadi ya mohon maaf banget aku harus resign di situ. Walaupun sebenarnya dibujuk juga sih sama rekan kantor juga jangan keluar gitu, tapi ya ini udah keputusan pribadi juga sih. Kesehatan memang penting intinya. Ya, walaupun itu kerjaan aku udah suka banget sama kerjaan, passion aku banget gitu. Lalu kemudian aktivitas kesibukannya sekarang setelah resign dari pekerjaan? Aku kemarin resign tuh kan bulan Juni 2020 aku resign. 10 hari aku nganggur, sempat nyari kerja juga, apply pekerjaan lewat email ya. Cuman nggak dapet entah kenapa dari setelah aku lulus kuliah sampai sekarang aku ngelamar kerja yang dari diri aku sendiri. Aku nggak pernah dapet kerja. Tapi kalau ditawarin sama orang, aku dapet gitu. Kayak gitu. Nah, kemarin sempat nganggur 10 hari, terus aku dapet tawaran untuk ngajar di SMK 1 Cibatu. Nah, Masih itu Purwakarta. Kebetulan itu lagi membutuhkan banget guru akuntansi. Nah, di situ aku sebenarnya bukan dari keguruan juga, cuman berhubung jurusan aku akuntansi, jadi ya udah nggak lah gitu. Terus di situ aku mulai coba-coba. Sebenarnya aku dari dulu nggak suka. Aku nggak suka banget jadi guru dari dulu. Kenapa? Cuma suka. Ya karena pertama keluarga aku semuanya guru. Aku ya pengen beda aja gitu dari kenapa aku ngambil akuntansi bukan pendidikan, karena aku ya nggak mau jadi guru gitu. Pengen beda gitu. Tapi ternyata mungkin karena doa dari orang tua pengen anaknya jadi guru aja gitu, soalnya yang namanya cewek kan bakal berkeluarga gitu kan, punya anak terus harus diurusin. Jadi ya profesi yang paling bagus untuk cewek itu ya jadi guru. Dan sekarang aku perempuan itu kan tidak hanya kelak tidak hanya jadi kelak ketika sudah menikah tidak hanya mengurus suami saja gitu ya, tapi akan menjadi guru buat anak-anak itu. Ya kan madrasah pertama buat anak itu kan ibunya sendiri. Kalau nggak dilatih dari sekarang gimana? Jadi sebelum ya hitung ini latihan juga sih sebelum mendidik anak sendiri gitu. Nah gitu, mendidik anak orang lain. Terus aku jadi pertimbangan buat aku juga, aku mencari pekerjaan yang berkah buat aku nantinya gitu. Soalnya kan tahu sendiri aku kandungan. Oh. Sampai mana tadi? Saya lupa. Keberkahan dalam pekerjaan yang kita kerjakan. Oke tadi. Iya. Enggak. Tadi yang terakhir. Karena pekerjaan itu karena mencari berkah dalam pekerjaan. Ya itu pokoknya profesi yang paling bagus itu menjadi seorang guru. Tapi mulai akhir-akhir kemarin sih udah mulai sedikit lah mulai kayak gimana ya, kalau bukan dibangun dari diri kita sendiri untuk mencintai profesi itu ya susah, sampai kapanpun nggak akan pernah suka gitu. Ya di situ juga aku mulai untuk membangun chemistry-nya gitu di dunia pendidikan biar aku bisa terbawa suasana menjadi seorang guru. Ya walaupun masih banyak juga sih disangkanya aku masih murid. Kemarin kan ada komsisi juga mendatangi semua siswa, terus aku datang tidak memakai pakaian formal sih, pakai biasa gitu. Ya mungkin nggak tahu kenapa ya disangkanya bukan guru gitu.
disangkanya temen anaknya Temen gitu, anaknya. padahal gurunya. Gitu. Udah ya. Nah pokoknya mas sekarang kesibukan aku adalah mengajar. Nah itu kan aku dikontrak 1 tahun, aku juga belum bisa memprediksi ke depannya apa aku masih bisa jadi guru. Soalnya sekarang juga masih adaptasi untuk menyukai profesi. Itu kan pilihan masing-masing orang sebenarnya. Dan aku juga melihat 1 tahun ke depan gimana kalau aku cocok di bidang ini ya aku terus, kalau enggak ya mungkin aku mencari bidang yang lain. Kak, gantian? Seperti itu. Aku yang nanya. Ya pertanyaannya sama sih pas kamu tadi nanya itu kesibukan pas sebelum pas keluar lulus, maksudnya lulus kuliah tuh apa aja itu? Beda sih ya, kita beda tahun lulus ya. Soalnya kan kalau beda S1 gitu lulusnya tahun 2018. Kalau Aziza kan D3, jadi Aziza lulus Lebih dulu ya? lebih dulu. Itu aja lulus 2017 wisuda Oktober. Nah kemudian Aziza selama menunggu mencari kerja itu bulan Oktober November ngajarnya di madrasah dunia ini di pinggir. Berapa bulan itu? Ya itu Oktober November 2 bulan ngajar ngaji biasanya. ngajar di madrasah di sini. Oktober November ternyata alhamdulillah Desember 2017 dipanggil dapat panggilan pekerjaan itu di daerah Cikampek. Nah itu di sana manufaktur produksi pembuat sarung tangan motorcycle atau sarung tangan skiboard. Kemudian di sana kita bekerja sebagai staff development. Apa sih tugasnya? Tugasnya sih biasa aja sih. Apa biasa aja? Kita kan nggak tahu itu tugasnya, aku aja. Jadi nggak di tahu. sana tugasnya memfollow up development sampel, pengembangan sampelnya seperti apa dari permintaan bayarnya itu mayoritas dari Eropa sama Amerika. Nah jadi mereka biasanya ngasih nih spec sheetnya, drawing gambarnya. Di sana mereka pengen desainnya yang seperti ini. Oh jadi kebanyakan impor gitu ya? Jadi emang ini manufaktur sarung Emang tangan khusus ini. ke luar negeri atau ada nggak permintaan dari Enggak, Indonesia? pemasarannya memang di luar negeri. Kenapa kalau pemasaran di luar negeri, kenapa dia mendirikan di Indonesia? Nah, itu dia yang menjadi pintarnya orang-orang luar. Ini menjadi pembelajaran banget. Orang-orang luar itu benar-benar pintar. Kenapa mereka tidak? Iya, mohon maaf. Ada iklan sebentar. Ada jeda iklan sebentar. Ada. Nah, tadi sampai kenapa negara lain itu tidak mendirikan factory-nya sendiri di negaranya gitu ya, tapi lebih memilih untuk mendirikan factory di negara lain karena ternyata mereka itu tidak mau di negaranya itu ada tempat pembuangan limbah. Nah mereka tuh berpikirnya kalau mereka mendirikan factory di negaranya nanti limbahnya kemana? Nah mereka tuh tidak mau, saking mereka sayangnya sama lingkungan mereka sendiri. Lebih baik mereka mendirikan factory di negara lain yang nantinya otomatis limbahnya pun tidak mereka pikirkan dan di negara tersebutlah limbahnya akan dipungut itu. Nah kebayangkan setiap factory itu pasti ada limbahnya. Iya. Ya, dan kalau kita mengikuti standar pembuangan limbah yang benar itu benar-benar mahal biayanya. Nah, kebanyakan pabrik-pabrik yang nakal itu kan suka membuang limbahnya sembarangan kalau di negara kita. Itu negara Korea. Ya, itu Berarti di negara Korea udah nggak ada pembuangan limbah, perusahaan yang mendaur ulang. ya mungkin ada perusahaan tapi tidak sebanyak di negara Indonesia. Kan kebanyakan juga di negara Indonesia pabrik-pabriknya itu bukan negara Indonesia. Kebanyakan Jadi Korea, alasan- Cina, Jepang, nah itu salah satu alasan mereka. Berarti masih ada alasan-alasan.
Soalnya kan lumayan alasan pertama itu ya, karena lumayan juga kalau impor gitu kan berarti ada biaya transport kayak gitu tiap iya, kan kalau di luar negeri. Nah itu mungkin tidak sebanding dengan ya mereka pun sama saja ketika si negara Korea ini mendirikan pabriknya di negara Korea, tetap saja karena mereka kan pemasarannya ke Eropa, tetap saja ada impor proses. Nah kemudian terus kenapa hanya mengimpor gitu, kenapa dia tidak mendistribusikan ke negara Indonesia sendiri gitu? Karena target pemasarannya karena ini sarung tangan karena ini sarung Nah, kan tangan lumayan peminatnya kan banyak di Indonesia juga. harga Namanya juga juga. mungkin ya, target pasar harga, karena harga keluar dan harga di dalam beda. Kecuali garment, kalau garment baju itu mungkin ada yang target pemasarannya di dalam di Indonesia, dan itu pun biasanya diimpor dulu gitu. Jadi itu dibuat di Indonesia, kemudian diekspor ke negara Jepang dan Korea dan sebagainya. Kemudian barang itu tuh balik lagi ke Indonesia. jadi barang gitu sih. impor gitu. Nah, makanya kalau orang-orang yang suka beli barang impor, ini tas gue nih bagus impor. Padahal bisa jadi itu dibikinnya di Indonesia gitu, tapi Seolah-olah ekspor dulu terus balik lagi ke sini. dan kebanyakan barang-barang impor juga sih murah-murah itu. Kenapa bisa di murah gitu? Kan suka ada kan misalkan tas impor harga murah. Itu kan impor kan, kalau impor kan biasanya kan dari bahan juga berkualitas gitu, tapi kenapa jatuh gitu. banget jatuhnya? Nah, itu juga sih seharusnya memang kalau impor itu mahal ya, karena ada biaya cukai. Nah itu belum ada Tidak tidak ditelusuri. soalnya kalau saya kan belum pernah kerja di perusahaan, jadi belum terlalu paham juga sih lingkupnya gimana gitu. Cuman pengen ngerasain juga kerja di perusahaan gitu. Kalau kemarin kan kantor jasa keuangan, bukan perusahaan. Soalnya kenapa saya mengambil jurusan akuntansi, karena dari dulu pengen kerja di perusahaan, cuman nggak tahu kenapa susah gitu. Ternyata S1 belum dipertemukan dengan rezekinya. Ya itu dia mungkin ya, jodoh aku teh ya, kembali lagi kan jodoh tuh bukan cuma Iya, bukan jodoh hanya pasangan. Pekerjaan pun sama. Kerjaan Bisa jadi kan jodoh aku emang ternyata di profesi keguruan. bisa jadi. Dan sebenarnya juga Aisyah pribadi gitu, untuk masa depan memang tidak ingin selamanya di pekerjaan yang Nah, sekarang. terus kebanyakan juga argumen dari beberapa karyawan yang udah bekerja di perusahaan juga, ternyata kebanyakan memang mereka tidak mau lagi kembali ke kerja di perusahaan gitu. Alasan utamanya ya tidak ada waktu keluarga, terus kerjanya benar-benar kerja terus menerus, ibarat pagi ke siang, siang ke malam, malam ke pagi lagi. Jadi untuk timing bersama keluarga itu minim banget gitu. Jadi mereka memilih untuk berwirausaha. Mungkin sebenarnya mereka kerja di perusahaan untuk nabung dan modalnya itu dipakai untuk usaha. Terus kedepannya apa? Rencananya kan nggak mau kerja lagi di pabrik. Terus apa? Rencana untuk kuliah lagi kah, atau seperti saya mengajar gitu, mencoba untuk melamar menjadi guru? Sebenarnya untuk karir di dunia pendidikan aja belum mau planning ke sana gitu, tapi alternatif kedua sih. Terus alternatif Pertama tetap mencari pekerjaan. pekerjaannya apa, bidang apa? Sebenarnya mungkin ya karena tinggal di lingkungan pabrik gitu ya, jadi pengen nyobain lagi
seperti QA, quality assurance gitu. Jadi itu pekerjaannya intinya kualitas, intinya masih pengen kerja di perusahaan itu, cuman beda divisi. beda divisi, betul sekali, beda divisi. Ya sama kayak aku, justru itu bener-bener bidang aku sebenarnya gitu, cuman entah kenapa belum dikasih kesempatan aja gitu. Melamar mah udah kemana-mana, cuman ya nah itu makanya kenapa dalam 1 tahun ini bener-bener apa ya, ibarat tujuan hidup aku tuh mau dibawa kemana gitu, apakah masih emang mengajar atau bidang yang lain. Soalnya sekarang itu masih belum full banget sih, masih pengen mencari-cari jati diri gitu, passionnya di mana sih, cocoknya gitu yang bisa sekiranya bisa bertahan lama. Soalnya kan nyobain bidang A udah, bidang B udah, dan semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan kalau mencari pekerjaan yang pengennya kelebihan, semua itu nggak akan pernah ada. Pasti ada nemu yang namanya nggak enaknya gitu. Entah itu di lingkungannya, di pekerjaannya gitu, semua pasti ada. Yang julid-julid banyak. Soalnya kan kita kan kalau namanya kerja kan bersaing sama yang lain gitu. Jangan sampai pengen enaknya gini. Kita tuh awalnya emang berhubung kita belum pernah yang namanya nge-vlog, belum pernah, apalagi teman aku ini belum pernah namanya foto-foto, bikin video tuh ya suka sih, cuman nggak pernah di-upload gitu. Cuman yang namanya bikin vlog kan harus di-upload, nggak mau ngapain nggak kalau nggak di-upload, kalau misalkan ini bikin video segala gitu. Yang rencananya kan kita emang dari awal tadi pas pagi banget ke rumah kalau nge-vlog kuliner juga kan harus minimal kita tahu dulu di mana tempatnya, terus enak nggak sih misalkan makanannya, baru kita bisa nge-vlog. Ini tempatnya aja nggak tahu, terus nggak tahu rasanya enak apa yang mau dipromosiin. Jadi kan di skip dulu yang itu. Ya. Udah jelas banget sebenarnya. Ya, ini mah iseng-iseng aja sih. Aduh. Jadi mau di-upload di mana videonya? Promosikan YouTube Anda. Boleh, nanti kalian boleh lihat channel YouTube saya. Channel YouTube saya namanya Dida Rosda Maria. Kalian boleh subscribe, like, comment, and share. Oke. Yes, jadi maaf banget kalau misalkan masih apa namanya, banyak kurang-kurang, karena emang ini first time banget saya bikin video vlog kayak gini. Sebenarnya udah sih kemarin bikin, bukan vlog tapi bikin video pembelajaran buat murid-murid gitu. Kalau sekarang first time banget bikin konten, ya bisa dibilang Q&A lah, sama bareng teman sama keluarga aku. Ya, jadi di sini saya hanya figuran. Figuran apaan? Enggak, saya yang pertama kesini. Ya betul. Anda ini gak jelas kan? Maaf nih tuh peliharaannya. Amin, suatu saat punya banyak kambing. Amin. Oh, jadi yang mengembala. Nitip di orang, tapi sepunya saya. Nitip di orang. Oh gitu, nggak apa-apa deh dititipin ke aku, ntar kalau beranak anaknya buat aku semuanya gitu. Ini ya, Itu perjanjian macam apa itu? perjanjian macam apa? Ya udahlah, gitu aja. Sekian dari saya. Maaf banget kalau banyak kurang-kurangnya. Bye. Sampai jumpa di konten selanjutnya di channelnya Dida Rosda Maria.